Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Malam ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin, yang berkaitan dengan salat jenazah. Yang kemarin terakhir kita bahas sunnah membentuk 3 saf, atau kalau dapat 40 orang berjamaah, atau kalau dapat 100 orang salat mayat berjamaah. Nah, itu dijanjikan Nabi SAW, kalau 100 orang itu mohon syafaat untuk mayat, maka mayat itu mendapatkan syafaat doa dari 100 orang itu. Semakin banyak semakin afdal. Nah, sekarang tambahan walau shalla alaihi fa hadara man lam yusalli. Apabila mayat yang telah disalatkan, mayat telah disalatkan, fa hadara man lam yusalli alaihi, kemudian hadirlah orang yang belum mensalatkannya. Biasa rombongan pertama selesai, datang lagi orang yang belum mensalatkannya. Ulama berpendapat nudiba lahu salatu alaihi, maka tetap disunnahkan baginya untuk mensalatkan mayat. Ya. Berapa tahap pun boleh. Ya, walaupun orang tak putus datang. Ini rombongan pertama penuh masjid, salat dulu. Selesai rombongan pertama, datang lagi rombongan yang kedua, salat lagi mayat. Kemudian datang rombongan yang ketiga, salat lagi, tidak masalah. Berapa tahap pun boleh. Ya. Kan sering itu, tapi kalau di masjid biasa sekaligus. Ya, di masjid sekaligus, karena masjid kan bisa menampung orang ramai. Nah, biasa ini surau atau di rumah. Nah, itu biasa sekian kali pelaksanaan. Ada 3 kali, ada 4 kali. Wa taqa'u fardan fayanwihi, maka yang terjadi salat itu walaupun yang kedua, yang ketiga, yang keempat tetap dia fardu. Ya, hukumnya fardu kifayah. Bukan hanya yang pertama nih. Yang pertama sudah selesai, masuk tahap yang kedua. Yang kedua ini pun, rombongan yang kedua pun tetap disebut fardu kifayah. Hukumnya itu. Maka niatnya pun harus fardu. Salli ala hadzal mayyit 4 takbirah fardal kifayah ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Niatnya tetap fardu walaupun sekian kali dilaksanakan salat jenazah. Wa yuthabu thawabahu, dan dia mendapatkan pahala fardu kifayah. Ya. Oh, yang keempat nih ada tahap sampai ke 4 kali. Yang keempat pun dapat pahala fardu kifayah, sama dengan yang pertama tadi. Itu dia. Dia tidak ada pengurangan dalam nilai pahalanya, berapa tahap pun. Wal afdalu lahu fi'luha ba'da dafni lil ittiba'. Nah, namun yang paling afdal, nih ya, yang paling afdal, orang yang terlambat datang. Rombongan yang pertama sudah selesai. Ya. Lalu ada rombongan yang kedua. Ya. Yang terbaik kata ulama, yang kedua ini yang terbaik melakukannya di kuburan setelah mayat ditanam. Pernah buat tak?
Ini kalau kita buat orang bingung nih. Ya kan? Apalagi berjamaah di kuburan. Padahal itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Coba sekali-sekali buat salat di atas kuburan. Ya. Biar orang tahu, ini kan ilmu namanya nih. Ya. Daripada diulang yang kedua, lebih baik yang kedua menahan diri, bawa mayat ke kuburan. Selesai orang baca doa, talqin dan sebagainya, orang pun kembali. Yang belum salat, salat di atas kuburan. Itu yang paling bagus. Kenapa dikatakan lil ittiba'? Ittiba' itu berarti ikut Nabi SAW. Ya, Nabi pernah melakukan seperti itu. Selesai ya? Baik. Kemudian wala yundabu liman sallaha wala munfaridan. Tidak disunnahkan, ya, tidak disunnahkan bagi yang telah melaksanakan salat jenazah sekalipun salatnya sendirian. I'adatuha ma'a jama'atin, untuk mengulang bersama jamaah berikutnya, tak disunnahkan. Rombongan pertama salat udah selesai, masuk rombongan yang kedua. Ada orang yang rombongan pertama ini ngikut lagi. Bagaimana hukumnya nih? Tidak disunnahkan. Ya, asal hukumnya begitu. Ya, tidak disunnahkan. Makanya kalau dapat sekaligus, ya, jamaah ditunggu semuanya udah siap salat. Nah, ya kalau udah selesai, yang belum tidak masalah, salatlah. Baik rombongan kedua, ketiga terserah. Yang udah jangan ngulang. Nah, gitu. Yang udahlah. Gitu. Fa in a'adaha waqa'at naflan, maka jika diulanginya dan ikut lagi, maka jatuh hukumnya sunnah saja, bukan fardu kifayah. Ya. Jadi pahalanya seperti pahala salat sunnah biasa saja. Dia tidak lagi hukumnya menjadi fardu kifayah. Tapi ingat, niatnya tetap fardu kifayah. Jadal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Tapi karena dia mengulang kedua kalinya berjamaah, padahal tadi sudah berjamaah ataupun salat sendirian, ngulang lagi, maka hukumnya untuk dia itu sunnah saja, sunnah biasa. Ya, sunnah biasa. Mak berpendapat mubah, hukumnya mubah. Artinya tak diperintah, tak juga dilarang. Ya, mubah. Tapi di sini dikatakan waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan al-i'adatu khilaful aula, yang mengulang salat berjamaah tadi, salat jenazah, hukumnya menyelisihi keutamaan. Yang terbaiknya tu saya ikut. Tapi kalau mau ikut sah. Sah, tak apa-apa. Contohnya apa nih khilaful aula ni? Tahajud berjamaah. Tahajud itu sunnahnya berjamaah atau sendiri? Hah? Ayo. Sendiri kan? Tapi kita lihat Ramadan tu, banyak tahajud berjamaah. Orang bertanya, bagaimana hukumnya berjamaah salat tahajud? Khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Yang utamanya masing-masing. Bagaimana kalau dipaksakan berjamaah? Makruh ke? Tidak. Sunnah ke? Tidak. Cuman khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Duha berjamaah sama juga, tetap dia sah. Cuman yang abdalnya masing-masing, tapi kalau berjamaah tetap dia sah. Begitu. Dan itu namanya khilaful aula. Selesai sudah ini ya. Jadi ya, kalau orang bertanya sama kita nanti udah belajar ini, boleh tak ngulang lagi nih Pak Ustaz? Atau tanya kawan, macam mana? Boleh tak ya ikut lagi nih? Boleh, tak masalah. Tapi ingat, tidak disunnahkan. Itu bahasanya. Ya. Tapi kalau dilakukan tetap sah. Jatuhnya sebagai sunnah biasa saja. Nah, masuk berikutnya permasalahan salat ghaib. Ini masuk salat ghaib ni ya. Wa tasihhu salatu 'alal maitin ghaib an baladin.
Sah salat atas mayit yang tidak hadir. Jadi gaib tu mayat jauh. Kita salat di sini untuk masyarakatnya mana? Di Putu Sibau, Surabaya, Ketapang, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain lah. Singkawang boleh ke? Nah, kita bahas nih. Singkawang berapa kilo? 145 kilo. Nah, kita lihat. Jadi sah salat atas mayit gaib satu balad satu negeri bi ayakunal mayitu, ya, yang mayat itu adalah bi mahallin ba'idin an baladi, yang mayat itu tempatnya jauh dari tempat yang salat. Oh, jauh tempatnya, tak memungkinkan untuk datang ke sana. Dan juga la yantasabu ilaiha urfan, tempat si mayat tadi itu tidak lagi bisa dinisbahkan sama dengan tempat yang dia salat ini. Berarti terpisah jauh. Untuk sampai ke sana agak sulit. Nah, kalau begini bagaimana? Boleh salat gaib. Nah, sekarang Singkawang, boleh tak salat gaib di sini? Boleh. Kalau tak sempat hadir, tak memungkinkan hadir, urusan banyak, jam sekian sudah terjadwal, tak mungkin pergi ke Singkawang salat di sana, boleh salat gaib di sini. Ya. Boleh salat gaib di sini. Akhadha min al-qaul az-Zarqasi, sebagaimana diambil oleh pendapat Az-Zarqasi. In kharija suril qariba minhu kadakhilihi. Nah, sekarang ni bilang kata Zarqasi, sesungguhnya tempat di luar sur. Sur itu apa? Batas kota. Mana batas Kuburaya dengan Kota Madia Pontianak? Di mana batasnya? Sudarso atau Polda itu. Itu batasnya. Orang di sini, Kampung Arang ini punya keluarga di Sungai Jawi. Nah, meninggallah di Sungai Jawi ini. Kira-kira orang Kampung Arang ini sulit tak pergi ke Sungai Jawi? Tak ada. Jauh ke dekat nih? Dekat maksudnya. Walaupun lewat batas kota, batas daerah, Kota Madia kan dah luar dah tu dah. Di sini Kuburaya, sana Kota Madia, ada batasnya di Polda itu. Walaupun sudah lewat batas kota, batas daerah, tapi karena dekat dan mudah untuk menjangkaunya, tak boleh salat gaib. Harus kita datang ke sana. Walaupun sebut daerahnya sudah berbeda. Ya kan, sini kabupaten, di sana Kota Madia. Gitu. Jelas dan ya? Kita selanjut lagi nih, ya. La ala ghaibin an majlisihi fiha. Tidak sah salat atas mayat gaib yang dia masih satu daerah. Satu majlis, tempatnya satu daerah masih. Nah, dia bilang wa in kaburat, sekalipun tempatnya luas, seperti Jakarta kan luas tuh. Jakarta luas, Pak. Lumayan. Untuk dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur lumayan jauh tuh. Jakarta Barat lewat Jakarta Pusat, terus ke timur, ujung ke ujung itu luas. Kalau masih satu daerah, orang Jakarta Barat tidak boleh salat gaib untuk yang meninggal Jakarta Timur, karena disebut satu daerah masih, walaupun dia luas, ya, masih luas. Naam law tu'adzir al-huduru laha, memang jika terasa uzur untuk hadir, tak memungkinkan untuk hadir, binahwi habsin, contohnya tertahan. Tertahan kenapa? Musuh. Tertahan kenapa? Binatang buas. Tertahan kenapa? Tak berani pergi ke sana kerana ada hutang. Hutangnya banyak lagi. Dengan alasan tadi kan bukan tak mampu bayar, tapi belum jatuh tempohnya, duitnya pun belum kumpul. Takut ditanya orang, malu depan orang. Tak jadi pergi ke sana. Nah,
atau dia sakit, tak memungkinkan hadir di sana, dibilang jaza hina idzin alal aujuh. Yang begini boleh. Berdasar berbagai wajah pendapat ulama diperbolehkan. Walaupun masih satu daerah, ujung ke ujung, dari Jakarta Barat menuju ke Jakarta Timur tak memungkinkan kerana sakit atau tertahan ada sebab-sebab yang lain, baru diperbolehkan salat ghaib. Seperti kemarin lah itulah mayat Covid tu. Kan begitu meninggal langsung dilakukan penanam mayat secara Covid. Keluarga tak bisa lihat, tak bisa besu. Malam meninggal, malam juga ditanam. Macam mana keluarga ni? Boleh salat ghaib kerana ada sebab-sebab tertahan tadi. Di rumahlah salat ghaib. Ada yang suami tak bisa lihat isterinya. Sebenarnya sih tidak seperti itu, cuman keadaan dibuatkan, dikondisikan seperti itu. Ya, sebenarnya tak perlu seperti itu. Tapi tak tahulah apa fitnah kemarin ni. Terlalu berlebih-lebihan. Ya, kasihan, banyak yang komplain tu keluarga si mayat. Ada yang dibuka mayat masih pakai baju tidur, baju batik. Orang pun ragu dimandikan atau tidak ni. Tu fitnah banyak kemarin tu. Banyak orang keberatan. Ya, kalau dilakukan secara Covid, apakah sempurna atau tidak pelaksanaan jenazah itu? Itu yang diragukan. Ya, itu yang kurang pas tu. Tapi karena keadaan seperti itu, kita tak memungkinkan mensalatkannya, maka boleh salat ghaib walaupun satu daerah dekat lagi, ya. Wallahu alam. Demikian, ya, sudah dapat dipahami. Baik, sekadar cukup jemaah, sudah bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita mudzakarah, silakan. Ya. Apa satu orang yang melakukan salat jenazah yang pertama kali sudah gugur, dah fardu kifayah. Dah tak berdosa lagi. Yang berdosa tu satu pun tak dia melakukannya. Itu satu kampung berdosa itu. Ya, kalau sampai satu orang pun tak melakukannya, satu kampung berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang melakukannya, lepas keguguran yang lain. Tapi tetap yang lain yang salat tetap hukumnya fardu kifayah. Walaupun tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya. Memandikan juga begitu. Satu orang melaksanakannya sudah gugurlah dia. Ya, menanam juga begitu. Kalau ada satu orang bisa menanam, fardu kifayah bagi dia. Ya, tidak masalah. Siapa yang melihat mayat, wajib hukumnya mandikannya sebisanya. Walaupun satu kali mengalirkan air pada seluruh tubuh, najis hilang, sah sudah. Ya, tidak ada air sabun, tidak ada kapur barus, tidak ada air pembilas, tidak masalah. Sekali saja dibasuh rata dan juga najis hilang, sah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bawa apa? Dupa. Ya, dupa. Bawa sapu. Ya, kalau begitu ada bawa kelapa, ada bawa penyapu, sambil menyapu di depan keranda, sambil berjalan, itu ada campur adat. Dalam kitab tak disebutkan. Ya. Ada yang mecahkan piring abang? Ada tak? Mecahkan piring ada? Saya bantu saya punya keluarga itu mandikan mayat di Transat Siantan. Mayat turun keranda tu,
Anak-anak almarhum tu keliling di bawah tu, mutar, tawaf dia. Tawaf di bawah. Anak almarhum tu tawaf di bawah. Tawaf di bawah mayat tu. Orang kan megang keranda tu. Jadi tawaf berarti di bawah tu, masuk ke bawah. Kemudian pecahkan piring. Dar, pecahkan piring. Ada, memang tabur uang lagi. Ya, uang-uang logam tu ditabur. Itu ada, tidak ada dalam kitab tu. Bahkan itu maaf mubazir tu. Mubazir lah mecahkan piring. Kan piring bagus untuk makan, ini dipecahkannya pula. Itu ada adat-adat yang kurang pas. Ya, sifatnya mubazir, lebih baik ditinggalkan. Apa tu mubazir? Inna mubazirina kana ikhwanu syayatin. Jadi mubazir itu kan sifatnya godaan daripada syaitan. Jadi adat ini boleh ke? Boleh. Kau tak bertentangan silakan. Kau bertentangan wajib kita tinggalkan. Ya. Jadi itu tidak disebutkan dalam kitab. Ya, seperti itu. Itu hanya ada campur adat kebiasaan. Ya. Yang lain mungkin satu lagi ada? Bismillah. Salat hadir pun juga masih boleh selama mayat belum berubah, kata ulama. Kalau satu hari kan tak mungkin berubah. Berapa hari mayat berubah tu? Ya, yang sudah dimakamkan. Berapa hari? Kebiasaan. Tanya ahlinya. Oh, seminggu ni berubah atau 5 hari berubah. Nah, hari kelima kau dapat, jangan lakukan. Tapi ingat, dalam kitab tidak ada pembatasan waktu. Ya, dalam kitab tidak ada pembatasan waktu tentang salat mayat di atas kuburan. Demikian juga mengenai mayat gaib. Nanti akan lebih jelas sedikit kita bahas. Ya, jadi begitu mayat ditanam di kuburan, orang baca doa dan sebagainya, kemudian orang kembali. Kan ada rentang waktu tu. Setelah itu baru kita salat jenazah di atas kuburan, tidak masalah. Jangankan hari itu, besok pun masih boleh. Ya, Allahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.